Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang bangun ruang. Dalam bangun ruang itu perlu kita pelajari tentang titik, garis, dan bidang. Apa itu titik, garis, dan bidang? Titik, garis, dan bidang merupakan unsur dalam ruang atau sering disebut unsur ruang. Untuk titik itu biasanya dilukiskan dengan nokta atau tanda silang dan ditulis dengan huruf besar seperti huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Titik tidak mempunyai ukuran dan sering disebut dengan benda berdimensi 0. Untuk garis, sering dijumpai sebagai rusuk dari benda ruang. Sebuah garis panjangnya tak hingga, sehingga di sini untuk garis termasuk benda berdimensi 1. Garis biasanya ditulis dengan huruf kecil. Seperti di sini, ketika ada garis dituliskan dengan huruf kecil di sini L kecil. Kemudian untuk A besar ini adalah titik dan B ini titik. Jika dihubungkan akan membentuk suatu garis. Bidang. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang datar. Bidang itu mempunyai ukuran panjang dan lebar, atau panjang dan tinggi, atau tinggi dan lebar. Sehingga bidang disebut dengan benda berdimensi 2. Luas sebuah bidang besarnya tak terbatas. Karena itu, gambar sebuah bidang biasanya yang dilukis adalah wakil bidang itu. Di sini dicontohkan bidang datar, pelajaran genjang. Karena mempunyai ukuran tadi ya, sekali lagi bidang itu termasuk benda berdimensi 2. Sekarang kita belajar tentang hubungan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Hubungan titik dan garis. Yang pertama, titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik itu dilalui garis. Jadi di sini M itu titik dilalui garis, maka dia terletak pada sebuah garis. Kemudian yang kedua, sebuah titik terletak di luar garis jika titik itu tidak dilalui garis. Nah, di sini titik N. Dia berada di luar garis. Catatan, sebuah garis dapat dibuat melalui dua buah titik. Hubungan titik dan bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah bidang jika titik itu dilalui bidang. Yang kedua, sebuah titik terletak di luar bidang jika titik itu tidak dilalui bidang. Yang perlu diketahui di sini, catatan, melalui 3 titik sembarang, paling sedikit dapat dibuat satu bidang. Atau, melalui 3 titik yang tidak segaris hanya dapat dibuat satu bidang. Atau sebuah bidang tertentu dapat dibuat melalui 3 titik yang tidak segaris. Atau di sini melalui 4 titik sembarang tidak dapat dibuat sebuah bidang. Untuk memahami kedudukan titik dalam bidang, maka di sini untuk titik A, B, C, D, dan H itu terletak pada bidang A, B, C, D. Untuk E, F, G, I itu terletak di luar bidang dari A, B, C, D. Hubungan garis dan bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis terletak juga pada bidang. Jadi setiap titik ini ada bidang, ini ada garis. Ini terletak pada bidang, garis dikatakan terletak pada bidang. Yang kedua, sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan dan titik itu disebut titik potong atau titik tembus. Jadi ini garisnya ini menembus bidang. Kemudian, sebuah garis dikatakan sejajar jika garis dan bidang tidak bersekutu. Wah, ini ada garis, ini ada bidang, tidak bertemu sama sekali. Untuk memahami hubungan garis dan bidang dalam ruang, di sini contohnya untuk AC, BD itu terletak pada bidang A, B, C, D. Untuk DH itu menembus bidang E, F, G, H. Untuk EG itu sejajar bidang A, B, C, D. Hubungan antara dua bidang. Yang pertama, dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak bersekutu pada satu titik pun. Yang kedua, dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis potong. Untuk memahami
kedudukan dua bidang dalam ruang, di sini ada gubus A, B, C, D, dan E, F, G, H. Untuk A, B, F, E itu sejajar dengan bidang D, C, G, H. Untuk A, B, C, D berpotongan dengan bidang B, D, H, F. Berpotongan pada titik B, D. Untuk menentukan jarak dalam bangun ruang, jarak antara dua titik. Jarak antara dua buah titik itu panjang garis yang menghubungkan kedua titik itu. Untuk menghitung itu, maka di sini harga mutlak dari AB itu akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Jika kedua titik tidak diketahui atau sulit ditentukan, maka pergunakan rumus-rumus trigonometri pada segitiga. Untuk jarak titik ke garis, jarak titik jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke garis G atau panjang ruas garis lurus dari titik P ke titik proyeksinya pada garis G. Ini gambarnya. Jadi ketika ada garis ini G, ada titik P, maka di situ panjang ruas garis tegak lurusnya dari titik P. Ini ada P arsen. Silakan dipelajari materinya dulu. Oke, minggu depan kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang bidang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.